Malang adalah sebuah kota sejuk yang terletak di dataran tinggi Jawa Timur, memiliki daya tarik yang memikat sejak masa kolonial. Terletak sekitar 90 km di selatan Surabaya, Malang menjadi kota terbesar kedua di provinsi ini setelah ibu kota Jawa Timur. Keindahan alamnya yang dikelilingi pegunungan membuat kota ini dijuluki Paris van Oost-Java dan Zwitserland van Java. Julukan itu mencerminkan perpaduan antara keindahan tata kota, pesona alam, dan suasana sejuk yang mengundang siapapun untuk singgah, termasuk bangsa Eropa, Timur Asing, dan bangsa Indonesia sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, euforia kemerdekaan segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di kota Malang, semangat itu dihidupkan dengan pengibaran bendera merah putih, coretan-coretan semangat kemerdekaan di dinding-dinding, dan pekik merdeka atau mati yang bergema di setiap sudut kota. Pada 21 September 1945, rakyat Malang secara resmi menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia, sebuah momentum penting yang menandai awal peran kota ini dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun masa tenang itu tidak bertahan lama. Kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia dengan dalih melucuti tentara Jepang justru membuka peluang bagi Belanda untuk kembali menguasai wilayah Nusantara. Slogan-slogan seperti Nederland is weer herrezen, Belanda telah bangkit kembali, mulai terdengar, menandakan niat kolonial untuk menjajah kembali Indonesia. Kondisi geografis kota Malang menjadikannya lokasi strategis, terutama setelah Surabaya jatuh ke tangan Inggris pada November 1945. Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pun dipindahkan ke Malang. Kota ini terletak di antara lembah dan dikelilingi pegunungan seperti Gunung Kawi, Gunung Arjuno, dan Gunung Bromo, membuatnya menjadi tempat perlindungan alami sekaligus titik pertahanan penting. Selain itu, Malang juga dikenal sebagai kawasan perkebunan produktif milik Belanda, sehingga menjadi target utama dalam strategi militer kolonial. Pada 25 Maret 1947, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati yang seharusnya menjadi tonggak awal pengakuan kedaulatan Indonesia. Namun perbedaan tafsir atas isi perjanjian menimbulkan ketegangan. Belanda memandang Republik Indonesia hanya sebatas bagian dari negara persemakmuran di bawah kendalinya, sedangkan Indonesia bersikukuh mempertahankan kemerdekaan sepenuhnya. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada 21 Juli 1947, ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda. 1. Brigade 10 KNIL bergerak dari Sidoarjo menuju Malang, menyusuri jalur perkebunan dan kota-kota strategis di kawasan Besuki dan Malang Timur. Sementara itu, pasukan marinir Belanda mendarat di pantai Pasir Putih dan melakukan penyerangan cepat ke wilayah Banyuwangi. Dalam waktu singkat, kota-kota utama dikuasai, termasuk Malang. Pada pagi hari 31 Juli 1947, pukul 9.30, kota Malang jatuh ke tangan Belanda. Pejuang Indonesia bersama TNI memberikan perlawanan, meskipun dalam posisi yang tidak seimbang. Strategi bumi hangus pun diterapkan, bangunan-bangunan penting dibakar agar tidak dimanfaatkan musuh sebagai markas atau tempat konsolidasi. Dalam kekacauan itu, sebagian warga kota Malang memilih meninggalkan kota demi menyelamatkan diri dan keluarga. Situasi ini diperparah dengan munculnya kerusuhan sosial yang dipicu oleh kecurigaan terhadap warga Tionghoa yang dituduh sebagai mata-mata Belanda. Perlawanan rakyat Malang bersama laskar-laskar lokal tidak hanya berlangsung di medan fisik, tetapi juga dalam bentuk pergolakan sosial yang menyayat kehidupan kota ini. Perjuangan mempertahankan kota Malang merupakan bagian tak terpisahkan dari narasi besar kemerdekaan Indonesia. Meski harus menghadapi kekuatan militer kolonial yang jauh lebih kuat, semangat rakyat untuk merdeka tidak pernah padam. Malang bukan sekadar kota sejuk di lereng pegunungan, tetapi juga saksi bisu dari keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan yang telah diproklamasikan. Sebelum Belanda memasuki kota Malang, pihak militer Indonesia di daerah ini telah melakukan konsolidasi.
Salah satu keputusan penting yang diambil adalah melaksanakan taktik bumi hangus terhadap objek-objek vital. Selain itu, pohon-pohon di sepanjang jalan besar ditebang untuk menghambat laju pasukan Belanda yang diperkirakan akan masuk ke kota paling cepat pada pagi hari, tanggal 22 Juli 1947 dan paling lambat malam harinya. Keputusan ini dilatar belakangi oleh kondisi militer Indonesia yang tidak memiliki persenjataan cukup untuk mempertahankan kota secara langsung. Maka satu-satunya langkah taktis yang mungkin dilakukan adalah menghancurkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan musuh. Tepat pada pukul 3.00 dini hari, tanggal 22 Juli 1947, aksi bumi hangus mulai dilaksanakan. Sejumlah fasilitas penting seperti kantor telepon, BRI, perusahaan listrik, dan stasiun kereta api dipindahkan ke Ngebruk, Sumber Pucung sebelum akhirnya dibakar. Balai Kota Malang, gedung sekolah di Taman JP Koen, sekarang Komplek SMA Tugu, dan gedung Concordia, kini kawasan Sarinah, juga ikut dibakar. Rumah-rumah di sekitar Jalan Ijen Boulevard turut dijadikan sasaran, termasuk wilayah Blimbing, yang menjadi salah satu akses utama ke Kota Malang. Penebangan pohon besar pun dilakukan di sepanjang jalur Singosari Malang untuk memperlambat pergerakan pasukan Belanda. Bahkan penjara Lowokwaru dibakar, membuat para tahanan berhamburan keluar saat sedang makan siang. Di tengah suasana genting ini, tidak ada upaya nyata dari pemerintah kota untuk menghentikan aksi-aksi pembakaran. Kota berada dalam kekacauan, aparat keamanan tidak tampak, dan kerusuhan menjadi tak terkendali. Malang pun berubah menjadi kota mati, jalan-jalan sepi, pertokoan terutama di kawasan pecinan tutup, dan banyak rumah ditinggalkan pemiliknya yang mengungsi. Distribusi kebutuhan pokok terhenti. Penjarahan dan perampokan terjadi di mana-mana. Toko-toko sekitar pecinan dijarah, kantor pegadaian dibobol, dan gudang beras di Jalan Irian Jaya, dulu Jasenweg August, diangkut oleh warga sekitar. Pada tanggal 31 Juli 1947, pasukan marinir Belanda memimpin gerakan militer mereka menuju kota Malang. Sekitar pukul 10 pagi, mereka telah mencapai pinggiran utara kota. Saat mereka mendekati kota, pasukan Belanda ditembaki dari arah penjara Lowokwaru, yang menjadi salah satu titik perlawanan rakyat. Tank-tank Sherman milik Belanda segera mengambil posisi dan membalas tembakan. Serangan Belanda tidak hanya dilakukan dari darat, tetapi juga melalui udara. Pada dini hari, sekitar pukul 2.00, pesawat-pesawat Belanda mulai mengebom kota. Malang yang sudah rusak akibat taktik bumi hangus, kini semakin luluh lantak. Hampir seluruh sudut kota menjadi sasaran bom. Tentara dan warga yang tengah tidur terbangun panik dan segera mencari senjata, serta menuju pos pertahanan masing-masing. Bung Tomo, lewat siaran radio, membakar semangat rakyat Malang untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Suaranya yang lantang memberi semangat perjuangan bagi tentara dan rakyat yang bertahan. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Di tengah kepungan, muncul pula para pemuda bersenjatakan bambu runcing dari Kampung Kauman, Loji, dan Kasin.
Mereka menunggu momen untuk melawan satu lawan satu, namun pasukan Belanda cukup cerdik untuk menghindari pertempuran jarak dekat. Akhirnya, tentara Belanda berhasil mengepung seluruh pertahanan kota. Tank-tank mereka dengan cepat melindas segala bentuk penghalang, meja, drum, pohon, dan rintangan lainnya. Suara ledakan dan dentuman meriam menggema tanpa henti. Tentara Republik dan rakyat yang bertahan makin terdesak. Banyak di antaranya yang gugur. Salah satu perlawanan paling heroik terjadi di Jalan Salak yang melibatkan pasukan TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Pertempuran ini bermula ketika pasukan Belanda yang bergerak di Jalan Ijen, tepat di depan gereja Katolik, melihat sejumlah pasukan TRIP berseragam hitam dan bersenjata di persimpangan Jalan Tanggamus dan Jalan Salak. Belanda langsung melepaskan tembakan. Pasukan TRIP segera berpencar, berlindung dari rumah ke rumah. Namun pasukan Belanda lain muncul dari berbagai arah. Jalan Tanggamus, Jalan Dempo, Jalan Kerinci, dan Jalan Gede mengepung seluruh kawasan Jalan Salak. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, pasukan TRIP di ujung barat Jalan Salak menyelinap ke kebun tebu di Desa Klampok Kasri. Sementara itu, pasukan yang berada di tengah jalan tidak bisa melarikan diri dan menjadi sasaran tembakan pasukan Belanda. Pertempuran sengit ini berakhir tragis. Sebanyak 34 anggota TRIP gugur. Mereka diserbu dengan senapan mesin dan bayonet. Setelah pertempuran mereda, warga yang masih tinggal di sekitar lokasi memakamkan jenazah para pejuang TRIP tersebut. Agresi militer Belanda, satu yang dimulai pada 21 Juli 1947, membawa dampak besar bagi berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Malang. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya menghentikan konflik melalui seruan penghentian tembak-menembak, Belanda tetap melancarkan operasi militer di daerah-daerah yang berhasil didudukinya. Salah satu daerah yang menjadi sasaran strategis Belanda adalah Kota Malang, Jawa Timur. Setelah agresi dimulai, pemerintah Kota Malang segera melakukan konsolidasi politik guna menyelamatkan jalannya pemerintahan. Pada dini hari tanggal 22 Juli 1947, Residen Malang Peti Sunarko bersama staf pemerintah meninggalkan kota menuju Turen, untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan sementara. Sementara itu, pemerintahan di dalam kota dipegang oleh wakil residen, Peti Sojadi. Namun situasi tidak stabil. Setelah sempat kembali ke kota pada 29 Juli 1947, para staf keresidenan kembali mundur ke Toren pada 30 Juli karena desakan pasukan Belanda. Belanda akhirnya berhasil menduduki kota Malang sepenuhnya pada 31 Juli 1947. Untuk mengendalikan jalannya pemerintahan, mereka menjalin kontak dengan wakil residen Peti Sojadi dan meminta seluruh pegawai Pamong Praja untuk bekerja kembali seperti biasa. Pada 4 Agustus 1947, diadakan pertemuan di Pendopo Kabupaten yang dipimpin Peti Sojadi dan dihadiri para pegawai dari berbagai kementerian. Dalam pertemuan tersebut, Rekomba Jawa Timur, Dr. F.W.T. Hanger, memberikan pengarahan terkait pemerintahan di bawah kendali Belanda. Sebagai realisasi pengambil alihan administratif, Belanda menunjuk R.M. Mostejo sebagai pemimpin pemerintahan Kota Malang dengan dukungan pegawai yang masih bertahan di dalam kota. Tugas-tugas kepolisian dijalankan oleh Algemene Politi dari Surabaya. Upaya rakyat untuk merebut kembali Kota Malang mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kehadiran pasukan Brigade Marinir Belanda yang kuat di bawah Kolonel Keyuning, sekitar 6.000 personel, dan lemahnya koordinasi di antara pasukan TNI yang tersebar, seperti Brigade 4, Letkol Sujono, Brigade 16, Letkol J.F. Waro, dan pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar TRIP. Agresi Belanda I juga menimbulkan dampak sosial yang serius, salah satunya adalah konflik antar etnis, khususnya terhadap komunitas Tionghoa di Kota Malang. Ketegangan muncul karena adanya rumor bahwa sebagian warga Tionghoa berperan sebagai mata-mata Belanda.
Sentimen negatif ini diperparah oleh anggapan bahwa etnis Tionghoa bersikap oportunis, berpihak kepada pihak yang sedang berkuasa, baik itu Belanda, Jepang, maupun Indonesia. Di tengah kekacauan menjelang masuknya Belanda, terjadi serangkaian aksi kekerasan yang mengarah pada penjarahan, penganiayaan, dan pembantaian terhadap komunitas Tionghoa. Tragedi ini bermula pada 22 Juli 1947 ketika pertokoan di Kayu Tangan dijarah. Esok harinya, pabrik tenun Kasri dirampok dan rumah-rumah etnis Tionghoa di kawasan Ijen dan Kawistraat dibakar. Pada malam yang sama, bioskop Rex yang merupakan kantor Chunghua Chunghui, kini bioskop Merdeka, juga dirusak. Pada 24 Juli 1947, perwakilan Chunghua Chunghui menghadap Presiden Sunarko. Ia menyatakan penyesalannya atas ketidakmampuan melindungi warga Tionghoa. Namun pada 30 Juli, Sunarko menyatakan tidak dapat lagi menjamin keselamatan mereka seiring masuknya Belanda ke kota Malang. Malam itu suasana semakin mencekam. Tembakan terdengar di sekitar kota lama, yang kemudian menjadi dalih bagi oknum-oknum tertentu untuk menuduh warga Tionghoa sebagai mata-mata. Akibatnya, sejumlah rumah dibakar dan warganya diculik. Pada 31 Juli 1947 dini hari, rumah-rumah di Kebalen Wetan dan Kota Lama dibakar, termasuk pabrik susu Lim King Chow, pabrik minyak kelapa dan penggilingan beras milik Oei Iepun, serta pabrik-pabrik lain milik Yap Tiang Sing di Oet dan Keoyo Soen. Setelah dijarah, tempat-tempat tersebut dibakar. Sekitar 30 perempuan dan anak-anak Tionghoa dikumpulkan di rumah sakit Tionghoa Yesa. Sementara sekitar 25 orang lainnya, laki-laki dan perempuan, dibawa ke rumah pemotongan hewan di Gadang. Di sana, mereka disiksa dan dibakar hidup-hidup. Beberapa korban dimutilasi dengan cara sadis, dipotong tubuhnya, dibakar, ditusuk dengan bambu runcing, bahkan ditemukan dalam keadaan tidak berbentuk. Pada 3 Agustus 1947, korban-korban ini dikuburkan secara massal oleh Palang Merah Tionghoa Malang di lubang ukuran 6 kali 2 meter. Namun karena kedangkalan dan sempitnya lubang, sebagian potongan tubuh masih terlihat. Berikut adalah sebagian daftar nama korban pembantaian berdasarkan catatan resmi Chunghua Chunghui CHTH dalam buku Jambuk Berduri: Si Bian Kiet, Si Bian Ien, Tan Son Song, Tan Ten San, Nyonya Tan Ten San, Ko Pantijo, Kwe Giok Jorn, Oen Namching, Ko Siam Jo, Nyonya Kwe Swan, Tan Ting Siang, Yap Tian Seng, Yan Tan Ting, Yap Kong Ing, Tan Siang Soen, Yap Tie Wan, Yap Hik Hien, dan Go Siong Ki. Dengan demikian, agresi militer Belanda, satu di kota Malang, tidak hanya membawa kerusakan dari sisi militer dan pemerintahan, tetapi juga luka sosial yang mendalam akibat konflik antar etnis. Peristiwa ini menunjukkan betapa rumitnya kondisi Indonesia pasca kemerdekaan, di mana tekanan dari luar dan dalam negeri melahirkan berbagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan. Di bawah langit yang kelabu dan bisu, Malang menangis tanpa suara. Dinding-dinding kota penuh luka, tergores bayang meriam dan peluru penjajah. Anak-anak bersembunyi dalam pelukan debu, ibu-ibu mendekap doa pada tungku yang padam. Lelaki tak bersenjata jatuh satu persatu oleh pasukan yang datang, bukan membawa damai, melainkan dendam. Pasar yang dulu riuh jadi sunyi. Langkah-langkah lari mengejar nyawa, sebuah rumah terbakar, sebuah keluarga hilang, dan sebuah nama tinggal kenangan di nisan tua. Mereka yang tak tahu tentang politik dihukum oleh letusan diplomasi yang gagal. Perjanjian Linggarjati belum kering ditulis, tapi darah sudah membasahi tanah kampung dan sawah. Teriak anak kecil, "Bapak, jangan pergi." Tapi bapaknya sudah jadi arang di sisa lumbung padi. Teriak seorang istri, "Kapan pulang suamiku?" Tapi suaminya sudah diam di kaki bukit, terbungkus bendera merah putih. "Wahai tanah Malang, sabarlah dalam duka. Kau telah menjadi saksi kebiadaban dan kesetiaan. Kau menjadi kuburan harapan dan taman perjuangan. Di tubuhmu luka, di jiwamu sejarah." Dan ketika pagi akhirnya datang,
kau tetap berdiri dalam bayang perih. Namun dari air mata rakyatmu, tumbuh keberanian yang tak pernah letih. Senja terakhir di Tanah Malang. Mereka gugur saat Fajar belum sempat bicara, di antara kabut dan jeritan tanah, membawa senapan renta dan keyakinan bahwa kemerdekaan bukan sekadar kata. Di sudut-sudut kota Malang yang hancur, jasad-jasad pejuang bersandar pada tembok bisu, mata mereka terbuka, seolah masih mencari langit Indonesia yang utuh. Tak ada tanda jasa saat mereka rebah, hanya bau mesiu dan doa ibu di kejauhan. Langkah terakhir mereka bukan untuk kembali, melainkan untuk membuat tanah ini layak dihuni. Oh kalian yang muda dan terbakar semangat, yang mengangkat bambu runcing melawan meriam, yang menyebut nama ibu sebelum peluru menutup suara, kini tidur dalam sunyi yang abadi. Kami menanam nama kalian dalam tanah, bukan hanya sebagai nisan, tetapi sebagai akar dari pohon kemerdekaan yang daunnya nanti melindungi anak-anak kami. Damailah wahai para pejuang di antara bebatuan yang dahulu kalian lindungi. Malang meratap bukan karena kalah, tapi karena kehilangan kalian yang tak terganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.